Oke, halo mahasiswa. Kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan online kali ini. Kita akan masuk ke kita melanjutkan materi ya PLSQL. Ini kita sekarang sudah sampai di section 9, di mana nanti di section 9 ini kita akan belajar ada 6 apa ya ini, 6 subbab gitu ya. Dan masing-masing subbab ini dimasukkan dalam satu file PDF ya. Nah, nanti eh, yang utama di section 9 ini kita akan belajar function. Nah, kalau di section 8 kemarin kita kan sudah belajar prosedur. Nah, di section 9 ini kita akan fokus belajarnya itu untuk function. Ya, sekarang kita akan langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang function ini. Jadi nanti harapannya ya setelah kalian mengikuti atau melihat video ini dari awal sampai akhir, kalian sudah mengerti eh, bagaimana cara membuat function, kemudian sintaksnya seperti apa, kemudian function ini uh, bagaimana cara manggilnya, ya, dan yang semuanya berhubungan dengan functionnya ini. Ya, selain itu nanti dengan belajar function ini kalian juga sudah bisa membedakan antara prosedur dengan function. Ya, walaupun secara sintaks nanti mirip, tapi secara fungsi itu jauh berbeda antara function dengan prosedur. Oke, sekarang kita akan lihat function ya, itu seperti apa ya. Jadi function ini itu juga sama seperti prosedur kemarin, termasuk ke dalam yang namanya subprogram. Ya, di mana subprogram ini itu nanti terdiri dari ya sama ya kayak PLSQL block gitu. Bagian dari PLSQL tapi dia disebut sebagai subprogram. Nah, kemarin kalau dibilang sebagai subprogram di video sebelumnya itu aku juga sudah jelaskan bahwa berarti dia tersimpan di dalam database. Ya, jadi dikompilnya juga sama satu kali, ya. Kemudian nanti code-nya atau fungsinya atau function-nya atau subprogramnya itu akan disimpan di dalam database. Ya, nah function ini juga sama seperti itu. Jadi dia termasuk subprogram, dia juga disimpan dalam database. Cuman yang membedakan ini dengan prosedur ya, salah satunya itu adalah parameter. Ya, function ini hanya bisa menerima parameter yang modenya itu in saja. Ya, tidak bisa pakai parameter yang lain. Kalau prosedur kan bisa bisa in, bisa out, bisa in out gabungan keduanya. Nah, kalau function itu hanya in saja. Ya. Nah, ini juga perbedaan yang kedua dari function dengan prosedur. Function itu tadi bisa dipanggil sebagai bagian ya, ini kan part of ya, bisa bagian dari SQL atau bisa juga bagian dari PLSQL. Jadi dia bisa multifungsi. Dia bisa dipanggil di SQL saja atau dia bisa dipanggil di PLSQL. Ya. Nah, meskipun dia bisa dua-duanya tapi tetap ada batasannya. Jadi kalau dia dipanggil di SQL ya, ini ada aturannya. Jadi tidak boleh ada DML atau DDL. Kalau ada yang lupa, DML itu Data Manipulation Language. Contohnya itu ya insert, update, delete, ya merge, ya, itu termasuk dalam DML. Atau DDL, ya create, alter. Nah itu biasanya itu tergolong dalam DDL dan itu tidak bisa dipanggil dalam sebuah fungsi. Ya, sebenarnya bisa dipanggil di fungsi, tapi fungsinya itu tidak boleh dipanggil di SQL. Ya, jadi fungsinya dipanggil bukan dalam SQL expression. Kemudian fungsinya itu juga tidak boleh mengandung commit atau rollback. Ya, jangan sampai isi ada commit dan rollback di dalam fungsinya. Atau bisa juga, ya ini sebenarnya untuk logika ya. Jadi jangan sampai merubah atau mengganti global variabel di dalam sebuah fungsi. Karena biasanya nanti ini bisa mengacaukan alur program.
Ya, walaupun dia terkesan fleksibel, tetap ada batasannya ya. Tidak boleh DML atau DDL, tidak boleh ada commit atau rollback, dan sebisa mungkin jangan sampai merubah variabel global karena nanti bisa mengacaukan program yang lainnya. Ya, kemudian ini juga ya, kan fungsi ini nanti akan mengembalikan sebuah nilai. Ya, kalau prosedur kemarin selesai mengerjakan perintahnya ya udah dia selesai begitu saja. Kalau fungsi ini dia harus mengembalikan sebuah nilai. Ya. Nah, pada saat mengembalikan nilai, kalau dia tipe datanya itu misalkan boolean ya, tipe datanya atau tipe kembaliannya itu boolean, fungsinya ini tidak akan bisa dipanggil dalam select. Ya, tidak bisa dipanggil oleh SQL khususnya yang select. Ya, karena tipenya boolean ini. Jadi ada beberapa return type atau tipe kembalian dari fungsinya ini tidak bisa dipanggil dalam select. Salah satunya boolean, yang kedua itu percent type, itu tidak bisa juga. Ya. Kemudian nanti fungsi ini kalau misalkan dipanggil di dalam PLSQL, ya dia bisa dianggap sebagai atau ya bisa dibilang seperti variabel lah tugasnya. Ya. Jadi dia nanti bisa ditampung di variabel yang lainnya atau bisa juga dipanggil begitu saja, langsung dipanggil fungsinya. Ya, jadi dia bisa dianggap sebagai sebuah variabel. Oke, kemudian ini tadi aku juga sudah sebutkan bahwa fungsi itu harus ya, ini must have. Jadi harus mempunyai kembalian. Oke, kemudian ini ya sintaksnya. Oke, ini aku akan coba rangkum sintaksnya. Ya, jadi sama seperti prosedur kemarin, bisa dibuat dengan menggunakan create ini ya. Create or replace ya. Kemudian kalau prosedur kemarin kan di sini prosedur gini ya. Kalau function berarti diganti dengan function. Yang buat function. Oke. Kemudian ini aku lihat di sini ya. Kemudian sebutkan namanya. Nama fungsinya apa di sini. Bebas, kalian boleh kasih nama sendiri. Ya. Kemudian di dalamnya misalkan ada parameter ya. Parameter 1. Nah, modelnya ini harus in ya, tidak boleh yang lainnya. Ya, jadi kalian boleh tulis in seperti ini, boleh juga nggak usah ditulis. Karena kan default parameter itu in. Ya, kalau misalkan mau ditulis bisa aja in, kemudian tipe datanya apa? PLS, integer misalkan. Ya, ini sintaksnya ya. Mirip dengan prosedur. Kalau prosedur cuman ini diganti prosedur gitu aja. Ya, nah ya, ini yang membedakan ya. Jadi kalau fungsi itu ada returnnya. Return, kemudian tipe kembaliannya apa? Ya, misalkan PLS integer. Ya, ini ada tipe kembaliannya. Ini yang membedakan dengan prosedur itu. Ya, kemudian adalah is. Ya, kemudian begin. And. Ya, sebutkan nama fungsinya ya. Ya, misalkan seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada statement-statementnya atau perintah-perintahnya itu dimasukkan dalam di antara begin dan end. Dan jangan lupa nanti sebelum selesai itu harus mengembalikan sebuah nilai. Ya, return karena ini tipe datanya PLS integer ya, misalkan sebutkan sebuah integer misalkan ya, misalkan 80. Ya. Intinya itu returnnya ya di sini itu bisa variabel, bisa nilai literal seperti ini ya, asalkan tipe datanya itu sama dengan return yang di sini. Ya. Meskipun di sini nilai literal, tapi juga harus sama tipe datanya dengan yang disebutkan di proses deklarasi sebuah fungsi ini.
Ya ini contohnya di sini 80. Nah, 80 ini kan tipe datanya sama PLS integer. Jadi atau integer gitu. Jadi sama saja. Ya. Kemudian ini ada rip or replace, ini sama ya. Gunanya untuk override. Kalau misalkan di dalam database itu sudah ada fungsi yang namanya sama. Oke, itu sintaksnya ya. Kemudian, nah ini tadi aku juga lupa sebutkan bahwa fungsi ini harus mengembalikan single value atau nilai kembaliannya itu ada satu buah nilai. Ya, contohnya di yang aku buat ini ya 80 inilah single value atau nilai kembaliannya 80. Oke, kemudian returnnya ini harus ada ya. Ini ada must provide. Jadi fungsi ini harus mengembalikan sebuah nilai. Oke, kemudian tadi ada or replace ini uh, sama ya maksudnya. Kalau ada sudah tersimpan sebelumnya, fungsinya itu nanti akan di override dengan yang baru. Ya, kalau mau dilihat fungsi bisa aja tinggal lihat di object browser di dalam Apex, kemudian masuk ke bagian function ini. Nah, nanti di dalam functionnya ini akan ada muncul fungsi-fungsi yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ya, nah itu. Oke, ini kalau kita mau melihat daftar fungsi yang sudah pernah kita buat. Dan yang tentu saja yang sudah tersimpan di dalam database. Oke, nah. Kemudian, nah cara manggilnya, ya, cara manggil fungsi. Jadi misalkan kita buat fungsi ini aja ya, get salary ini. Ya, nah ini, aku sudah pernah buat di sini. Ya, kita akan coba lihat aja. Oke, nah di sini aku sudah punya fungsi. Sebenarnya ini sama dengan yang ada di materi ya. Ini sudah aku buat di sini. Ya, di mana fungsinya ini ya namanya untuk mendapatkan salary atau gaji. Ya, di dalamnya itu ada ID-nya, parameternya berupa ID. Ya, parameter yaitu employee ID. Nah, employee ID-nya itu uh, tipe datanya yang dibuat parameternya ini merupakan copy ya, copy tipe data dari employee ID di tabel employees. Ya, ini pakai percent type ini. Nah, hasil kembaliannya nanti itu berupa number. Ya, kembaliannya itu tipenya number. Oke, kemudian nah ini return number is ya V salary atau salary-nya atau gajinya itu ya ada variabel salary di sini itu datanya copy dari tabel employees. Ya, kolom salary dari tabel employees. Ya, pakai percent type. Kemudian di dalam sini, di dalam atau eksekusinya adalah mengambil salary, kemudian nilainya disimpan di dalam variabel salary. Ya, kemudian nanti diselect ya, kemudian nanti employee ID-nya ya. Dalam proses select-nya ini ada klausa where, di mana where-nya ini akan membandingkan nilai employee ID di tabel employees dengan parameter yang sudah dibuat ini. Ya, parameternya ini dijadikan tempat untuk ngecek employee ID-nya. Nah, nanti hasilnya itu, ya, hasil proses select-nya ini akan dikembalikan. Ya, return V salary. Jadi salary-nya ini dikembalikan ke atau sebagai nilai kembalian dari fungsinya. Ya, nah kemudian di sini juga ada exception sebenarnya. Ya, ini exception-nya akan muncul atau ditangkap atau dikerjakan ketika nanti pada saat proses select ini itu tidak ditemukan data. Ya, tidak ditemukan data apapun. Sehingga nanti nilai yang dikembalikan itu bukan sebuah gaji atau variabel salary-nya ini, tapi yang dikembalikan itulah nanti adalah nol. Ya, karena data yang di dalam database-nya itu tidak ditemukan.
Ya, jadi fungsinya seperti itu. Kemudian di akhir ini ada perintah untuk and get salary. Ya, nah ini adalah proses pembuatan dari sebuah fungsi atau function. Nah, nanti ya pemanggilannya sudah ada di materinya di bawah ini. Ya, kita bisa panggil fungsinya. Misalkan kita punya eh, anggap aja ini anonymous block ya. Ya, yang atas ini fungsi dan yang bawah ini anonymous block. Ya. Nah, anonymous blocknya ini nanti ya misalkan aku punya variabel namanya v salary. Ya, itu tipe datanya adalah number ya, tipe datanya number. Kemudian nanti ini dipanggil ya. Nah, ini yang dipanggil itu bukan lagi angka ya, biasanya kan kasih angka seperti ini gitu ya. Nah, ini sekarang yang dipanggil adalah nama fungsinya. Jadi fungsinya ini mirip dengan variabel gitu ya. Jadi bisa saja dipanggil dengan parameter misalkan 100 seperti ini. Ya, ini contoh. Oh, bentar, ini harusnya ada declare dulu ya, karena kita pakai variabel. Ya, ini yang atas ini adalah contoh fungsinya, ya, yang bawah ini adalah contoh anonymous block yang akan manggil. Ya, nah ini lihat aja perlakuan dari fungsinya di sini. Nah, fungsinya di sini kan mirip dengan variabel ya. Dimana kalau misalkan kita mau cetak hasilnya, ya ini misalkan aku komentar, kemudian kita mau cetak hasilnya ya kita bisa tuliskan dms output dpms.output underscore ya sorry put line ya bisa juga seperti ini ya oke. Ya jadi untuk menampilkan atau memanggil fungsi ini ya itu bisa dari anonymous block seperti ini atau kita bisa panggil fungsinya itu dari PLSQL ya seperti yang sedang dilakukan ini ya. Kemudian cara memperlakukan fungsinya itu juga bisa kayak variabel gini atau bisa juga langsung aja dipanggil ke perintah lagi ya. Jadi dia bisa kayak angka biasa gitu dipanggil ya. Nah, proses pemanggilan fungsi atau menjalankan fungsi itu biasanya disebut dalam bahasa Inggris itu adalah invoke ya. Invoke memanggil fungsinya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari fungsi. Kemudian di sini ada return. Tadi ini aku juga sudah sempat jelaskan bahwa kalau misalkan terjadi exception, ya, returnnya ini ya tetap harus ada. Jadi misalkan terjadi exception di sini, ya. Jadi ketika melakukan proses select, kemudian muncul exception, ya, nanti akan menjalankan program yang ada di bagian exception ini. Nah, kalau bisa exception-nya di sini juga kalau bisa ya ada returnnya karena setiap fungsi itu kan harus mengembalikan sebuah nilai. Nah, nilainya itu didapatkan dari return ini ya. Jadi kalau misalkan tanpa ada return di sini, berarti kalau terjadi error ya masuk ke exception, nah nanti fungsinya tidak punya nilai kembalian karena kembaliannya itu awalnya itu kan ada di begin di sini. Ya ini kalau programnya berjalan dengan normal dan lancar sih nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan muncul exception, kalau misalkan returnnya ini nggak ada misalkan ya. Ya misalkan returnnya ini nggak ada misalkan. Nah ini nanti akan muncul masalah karena fungsinya tidak mengembalikan nilai apapun.
Ya, gitu. Jadi kalau bisa, dimanapun programnya berhenti atau akan keluar dari fungsi, panggil dulu return ini. Ya, itu fungsi atau penggunaan atau kegunaan dari return-nya ini. Oke, kemudian ini adalah penjelasan tadi tentang function ya, di mana function ini bisa di-invoke atau dipanggil di berbagai tempat. Ya, salah satunya dari PL SQL Experience atau yang sudah aku berikan contoh di sini. Ya, ini kalau misalkan kita panggil ya, coba ya. Ini fungsinya ini kita panggil di SQL ya. Oke, ini adalah anonymous block. Coba kita panggil. Ya, nah ini outputnya langsung muncul di sini ya. Oke. Nah, ini adalah proses atau cara memanggil fungsi yang pertama ya. Jadi dia dimasukkan dalam PLSQL. Ya. Atau bisa juga dimasukkan sebagai subprogram atau fungsinya ini dipanggil di subprogram lainnya. Bisa dipanggil di fungsi lainnya ataupun dipanggil dalam prosedur. Nah, itu juga bisa. Ya, bisa dengan anonymous block atau ya PLSQL expression. Contohnya dengan ini tadi. Atau bisa juga dipanggil dari subprogram lainnya. Ya, atau bisa juga dipanggil dari SQL statement. Ya, jadi dipanggilnya itu benar-benar dari perintah SQL ya. Misalkan gini. Ya, ini aku kasih di bawahnya lagi ya. Select bintang from employees where salary sama dengan get salary. Oke, nah ini lihat nih. Ini kan perintah sebuah SQL ya. Dimana nanti di SQL-nya ini akan manggil fungsi get salary, kemudian parameternya adalah 100. Ya, mari kita coba eksekusi code ini ya, atau perintah SQL ini di dalam Apex ya. Ya, hasilnya sama, bisa ya. Bisa muncul atau hasilnya didapatkan. Ya, di mana di dalam tabel employees ada satu pegawai itu yang gajinya adalah 24.000, yaitu Stephen King ini ya. Stephen King ini adalah pegawai yang gajinya itu 24.000. Ya kan tadi kita coba cetak hasil untuk yang get salary-nya ini kan 24.000. Ya, ini adalah contoh pemanggilan fungsi di dalam SQL. Ya, dan SQL-nya di sini lebih spesifik lagi kalau kita mau lihat itu adalah perintah select. Ya, nah itu adalah 3 cara bagaimana kita bisa memanggil sebuah fungsi di dalam PLSQL. Ya, nah ini tadi aku contohnya juga sudah uh, buat ya. Ini adalah contoh yang awal ini. Ya, cuman deklarasinya beda ya. Dia pakai copy tipe data dari kolom salary. Kalau yang aku buat ini langsung tulis dari number. Sebenarnya bedanya cuma itu sih. Ya, jadi bisa dituliskan seperti ini, dianggap sebagai variabel, bisa langsung dituliskan dalam uh, subprogram ya. Misalkan putline ini kan termasuk fungsi ya, fungsi yang dibuat dari Oracle. Nah, itu dipanggil dari fungsinya langsung. Atau bisa juga melalui SQL statement. Nah, ini tadi aku juga sudah contohkan. Oke, nah
Kemudian ya tadi ini juga ya kalau mau manggil di SQL ini tadi ya itu memang nggak bisa sembarangan ya karena nggak bisa semuanya dipanggil itu bisa karena tergantung dari restriction atau batasan-batasan yang ada di awal tadi ya ini. Ya jadi nggak semua SQL expression itu bisa manggil fungsi atau function. Oke. Kemudian ini contoh yang lainnya ya di mana fungsinya di sini itu berguna untuk melakukan cek validitas dari uh, data yang dimasukkan dalam database. Ya, mungkin aku nggak perlu contohkan ini, tapi kalian bisa lihat aja langsung dari materinya. Oke, nah inilah salah satu kegunaan fungsi ya. Jadi fungsinya ini bisa apa ya, melakukan validitas atau menjaga supaya database-nya itu nilainya atau datanya itu tidak rusak. Ya, ini salah satu contohnya ini dengan cara melihat proses insert atau proses apa ini? Atau proses untuk ngecek ya data yang dimasukkan itu valid atau enggak dalam database. Ya, jadi kalau misalkan data yang dimasukkan valid, berarti baru bisa dilakukan insert misalkan kayak gitu. Ya, itu salah satu kegunaannya. Jadi nanti kalau mau melakukan insert ya, ada perintah atau pemanggilan fungsi valid itu tadi ya. Apakah departemen yang dimasukkan itu valid atau tidak. Jadi kalau if valid ya, datanya yang dimasukkan itu valid, baru nanti dilakukan proses insert misalkan. Ya, di sini sudah ada nih. Kalau valid baru masukkan insert. Kemudian kalau else atau yang tidak valid berarti tidak dilakukan proses insert misalkan kayak gitu. Ya, not doing insert. Ya. Jadi database yang di dalam kita atau database yang kita punya itu jadi baik karena tidak ada data-data yang bisa dibilang data sampah lah, data yang tidak ada hubungannya dengan database ataupun datanya tidak valid. Oke, kemudian untuk manggil fungsi tanpa parameter juga sebenarnya sama kayak prosedur kemarin ya. Contohnya di sini ada sysdate ini juga sebenarnya fungsi ya, fungsi bawaan dari Oracle. Jadi kalau mau dipanggil ya dipanggil langsung aja tanpa ada kurung buka, kurung tutupnya. Jadi kalau misalkan fungsinya itu tidak ada parameter, ya udah langsung aja dipanggil. Sama kayak kita manggil prosedur yang tanpa parameter. Beda ya kalau di pemrograman tuh kadang kan kalau menuliskan fungsi kan kalau kosong parameternya tetap ditulis kurung buka kurung tutup tapi kosong gini. Kalau di SQL, PLSQL itu langsung aja seperti ini. Ya, tanpa ada kurung buka dan kurung tutupnya ini. Oke, kemudian ini contoh yang lainnya ya. Dipanggil dalam subprogram atau bisa juga dipanggil dalam perintah SQL. Oke, kemudian kalau mau dirangkum ya. Jadi fungsi ini bisa membantu kita untuk mencoba sesuatu. Jadi sebelum kita eksekusi fungsi yang besar atau program yang besar itu kita bisa coba dulu dalam bentuk fungsi-fungsi kecil-kecil ya. Supaya kita lihat semua fungsi yang kita buat itu sudah benar dan sudah sesuai dengan harapan. Ya. Nah, untuk mencoba-mencoba ini, ya mencoba-coba seperti ini itu tetap ada batasannya ya di mana tidak semua tipe data yang ada dalam PLSQL itu sama dengan di dalam SQL. Ya, apalagi kalau fungsinya kita tuh banyak manggil-manggil fungsi SQL atau fungsi yang kita buat itu dipanggilnya di SQL ya. Karena ada beberapa tipe data itu yang tidak sama. Contohnya ya misalkan boolean dan record. Tadi aku juga sudah sempat jelaskan bahwa dua tipe data ini tidak akan pernah valid untuk perintah select di SQL. Ya, ini adalah keunggulan dan salah satu batasannya. Kemudian yang kedua, ada bisa
functionality ya, extend functionality, atau maksudnya kita bisa berikan fungsionalitas tambahan. Dimana tadi misalkan ya, sebelum datanya masuk ini dicek dulu datanya itu valid atau enggak. Ya, ini kan tambahan ya, fungsi-fungsi tambahan yang berguna untuk menjaga database-nya. Ya, nah ini juga ada batasannya karena ukuran ya, sama PLSQL database PLSQL dengan SQL itu ukuran tipe datanya itu juga berbeda. Ya, di dalam PLSQL varchar-nya itu ukurannya 32 kilobyte, tapi kalau dalam SQL varchar-nya itu hanya 4 kilobyte. Ya, jadi perlu berhati-hatinya di sana. Karena ukuran tipe datanya itu walaupun sama-sama varchar 2, tapi tipe datanya itu beda. Ya, kemudian ini adalah perbandingan kalau menuliskan prosedur dengan function. Di awal tuh mirip ya, cuman beda di prosedur, yang satunya function ya. Kemudian yang membedakan pertama itu adalah return-nya ini. Kalau di prosedur itu tidak ada return-nya ini. Ya. Karena tidak ada return, berarti return yang di bawah ini ya itu juga tidak ada di dalam prosedur. Tapi kalau di dalam function harus ada. Minimal 1, lebih tidak apa-apa, boleh. Ya. Tapi ya maksudnya 1 itu perintah return-nya itu bisa bermacam-macam. Tadi contohnya yang kita buat ini kan return-nya itu ada 2 ya. Ada yang ini, salary, dan ada yang return-nya 0. Ya ini kan maksudnya ada 2 return gitu ya. Tapi tetap yang di return atau yang dikembalikan itu 1 nilai. Ya, 1 buah value. Oke, kemudian ini tadi yang perbedaannya ya. Tapi ini juga sudah aku jelaskan. Prosedur hanya bisa dipanggil di PLSQL, kalau function enggak ya. Dia bisa dipanggil SQL maupun PLSQL. Dan dia dianggap seperti sebuah expression. Kemudian prosedur tidak ada return, function harus ada return. Kemudian prosedur itu juga bisa return tapi menggunakan parameter ya. Parameter out. Kalau function enggak, dia harus mengembalikan 1 buah nilai. Kemudian prosedur ini juga sebenarnya bisa manggil return ya, tapi return kosong. Jadi kalau menulis return kosong itu tinggal nulis gini aja. Return dah kosong gini. Nah, kalau di prosedur ditulis seperti ini juga sebenarnya bisa saja ya, karena kan sama aja return kosong ya. Tidak mengembalikan apa-apa. Kalau function dia harus mengembalikan nilai. Oke, ini perbedaannya ya. Kemudian persamaannya sama-sama bisa pakai parameter ya. Cuman bedanya ya parameternya modenya ya. Kalau prosedur itu bisa macam-macam, bisa in out atau in out. Kalau function hanya bisa in. Ya, ini juga tadi juga sudah dijelaskan di perbedaannya. Oke, itu sekedar atau pengantar tentang sebuah function ya. Oke, jadi dia mirip dengan prosedur ya, cuman memang sedikit berbeda dari sisi sintaksnya, begitu juga penggunaannya, dan siapa saja yang bisa manggil fungsinya ini itu juga berbeda dari prosedur. Oke, kita lanjutkan ke materi yang kedua. Oke, di materi yang kedua ini ya, di section 9 materi yang kedua, ini kita akan lebih dalam lagi atau melihat bagaimana function ini dipanggil ya, sebuah fungsi ini bisa dipanggil dalam SQL statement ya. Walaupun tadi di materi sebelumnya sudah dibahas sepintas, kita akan lihat lebih detail lagi di bab yang ini atau di materi yang kali ini. Ya. Nah, ini sebenarnya kita perlu tahu dulu ya bahwa fungsi itu kalau dalam PLSQL itu bisa dibagi 2 ya, yaitu fungsi buatan dari Oracle ya, jadi dari Oracle-nya sudah disediakan, atau fungsi yang kedua itu adalah fungsi yang user define istilahnya di sini, atau yang
dibuat sendiri oleh programmer atau developernya. Ya. Nah, ini adalah ya penjelasan tentang user define. Jadi user define ini ya adalah fungsi-fungsi yang dibuat oleh user atau dibuat sendiri oleh kita. Nah, ini sendiri sebenarnya kalau bisa ini dilihat kalau dari Apex itu juga sudah terlihat dari objek browser ini ya. Di menu SQL Workshop kemudian masuk ke objek browser. Ya, di sini nanti akan muncul fungsi-fungsi ya, kemudian di sini pilih function dulu deh. Pilih function nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti di dalam fungsi dalam daftar ini adalah semua fungsi yang merupakan user defined ya, atau fungsi yang dibuat sendiri oleh user. Ya, ini semuanya bisa muncul dan kelihatan di sini. Ya. Nah, ada juga fungsi-fungsi yang sebenarnya itu ada dalam Oracle tapi memang tidak terlihat dalam objek browsernya di sini. Ya, sebenarnya itu fungsinya ada di dalam database, kita bisa pakai juga, tapi memang tidak muncul di sini karena fungsi itu termasuk ke dalam fungsi yang buatan oleh Oracle. Contohnya, misalkan adalah upper, lower, dan misalkan lpad ini contohnya. Fungsi yang lainnya masih banyak ya. Nah, fungsi-fungsi ini tadi ya, ini nanti dibahas di materi selanjutnya, itu kita bisa cek juga dari objek ya, database objek. Ya, kita bisa sebenarnya kayak fungsi-fungsi gini tuh kayak tersimpan dalam tabel juga. Nah, kita bisa lakukan perintah SQL untuk melihat isi tabelnya itu. Tapi itu nanti ada di materi kelima kalau nggak ke-6 gitu ya. Oke, nah fungsi-fungsi yang dibuat oleh Oracle ini tadi itu sering juga disebut sebagai built-in function atau fungsi yang sudah ada dalam Oracle-nya, sudah tersimpan dalam Oracle-nya. Jadi kita tidak bisa apa ya? Pokoknya sudah terdokumentasi lah di dalam Oracle-nya. Ya. Nah, fungsinya ini ya nanti itu tersimpan sebenarnya di dalam package yang namanya sys.standard. Ya, ini nama tempat upper, lower atau fungsi-fungsi yang lainnya atau built-in functionnya ini tersimpan di dalam package yang namanya itu sys.standard. Ya. Nah, jadi itu ya bedanya antara fungsi buatan dari Oracle dan fungsi buatan sendiri oleh user. Ya, kalau fungsi buatan oleh Oracle itu disimpan di sini. Kalau buatan user itu biasanya paling mudah itu cari dari objek browser ini. Oke, sekarang kita masuk ke advantage ya, pemanggilan fungsi dalam SQL statement. Ya. Nah, salah satunya ini adalah ketika bekerja atau berinteraksi dengan data yang kita tidak yakin di dalamnya itu teksnya yang digunakan itu penulisan huruf besar dan huruf kecilnya seperti apa. Ya, salah satu contohnya ini ya, sebenarnya banyak kemungkinan tapi salah satu contohnya seperti ini. Ya, katakanlah kita ingin mencari semua orang atau semua pegawai atau semua karyawan yang namanya itu atau last name-nya itu adalah Taylor. Ya, namanya Taylor dengan kita tentukan T-nya huruf kapital dan huruf yang lainnya itu tidak huruf kapital atau lowercase. Ya, nah itu kan kalau kita buat SQL-nya kira-kira seperti ini. Ya, di mana nanti select bintang from employees where last name-nya itu sama dengan Taylor atau yang namanya Taylor. Nah, masalahnya kan kita tidak tahu kalau misalkan ada orang yang dimasukkan atau ada data yang dimasukkan tuh tulisannya pakainya T-nya kecil. Ya, jadi nanti kalau di select di sini data yang pakai huruf T kecil ini tidak akan bisa terlihat datanya, ya. Nah, ini ya bisa diakali atau diakali itu apa ya?
buat supaya uh, muncul semua datanya itu dengan misalkan menggunakan fungsi upper ini. Ya, salah satu caranya. Jadi nanti di dalam klausa where ini dipanggil fungsi upper, kemudian disebutkan di sini nama kolomnya yang akan dilakukan proses upper. Jadi fungsi upper ini adalah merubah semua teksnya itu menjadi uppercase. Ya, itu tugasnya. Ya, kemudian ya tinggal where upper, jadi semua last name-nya nanti akan dibuat uppercase dan sama dengan panggil fungsi lagi. Nah, Taylor-nya itu mau ditulis kayak apapun, karena nanti kena fungsi upper di sini, ya pasti nanti dibandingannya itu akan sama-sama uppercase ya. Pada saat membandingkan tuh nanti sama-sama uppercase. Baik yang ada di dalam database maupun yang ada di dalam perintah yang di sini ya. Jadi untuk pembandingannya itu sama-sama uppercase. Sehingga nanti yang teksnya tulisan seperti ini, tulisannya seperti ini, tulisannya seperti ini, atau tulisannya yang kayak gini juga, itu semuanya akan muncul dan terjaring dalam proses select-nya itu. Ya, jadi case-nya itu sudah bukan jadi masalah lagi karena semuanya sudah dilakukan uppercase. Ya, ini adalah salah satu kegunaan dari pemanggilan fungsi dalam SQL statement ya. Nah, ini kebetulan pemanggilan fungsinya itu diletakkan di klausa where. Ya. Oke, jadi banyak sekali sebenarnya fungsi dari kegunaan fungsi dalam SQL ya. Kemudian bisa juga melakukan manipulasi data. Ya, ini juga salah satu cara gitu ya. Misalkan ini kita ingin nulis nama orang, ya nama orang yang ada dalam database itu, kita nulisnya maunya dibalik gitu ya. Jadi misalkan Mary Jones, itu kita mau balik tulisannya jadi ya Mary Jones tapi dibalik ya dari huruf yang paling akhir ke depan. Ya, atau di reverse ya istilahnya di bahasa Inggris itu di reverse dibalik. Ya, nah ini sekarang fungsinya ini ya itu misalkan reverse name ini adalah fungsi buatan kita sendiri atau user define fungsi ya atau ini ya user define function ini ya reverse name di mana nanti fungsinya ini nah kali ini fungsinya dipanggilnya bukan di klausa where tapi di klausa select ya. Oke. Itu dipanggil fungsinya kemudian sebutkan parameternya gini. Ya, sehingga nanti hasilnya ya sesuai dengan keinginan ya. Walaupun fungsinya ini isinya tidak bisa kita lihat, tapi paling tidak kita bisa tahulah kegunaan dari fungsinya ini untuk apa. Ya. Kemudian fungsi-fungsi yang lainnya kegunaannya itu bisa juga misalkan kalau SQL yang kita buat itu misalkan di sini istilahnya too complex, too awkward, or unviable with regular SQL. Jadi ada saatnya itu SQL yang kita buat itu mungkin nanti terlalu kompleks atau terlalu misalkan ada yang istilahnya subquery. Nah subquery-nya itu terlalu banyak, terlalu jelimet. Kalau bahasa Jawanya jelimet, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Terlalu rumit lah. Ya, terlalu kompleks dan terlalu rumit. Nah itu dengan menggunakan fungsi ini bisa jauh lebih menyederhanakannya. Ya, jadi pemanggilan fungsinya itu akan sangat membantu pembuatan SQL-nya, jadi nggak terlalu susah untuk dibaca dan dimengerti. Ya, kemudian fungsi ini juga bisa membantu menuliskan atau mempersingkat ya code-code atau pemanggilan-pemanggilan SQL yang diulang-ulang ya, repeatedly itu diulang-ulang terus. Jadi kita terlalu sering melakukan SQL itu yang sama terus-menerus gitu ya. Lebih baik kita buat dalam fungsi sehingga nanti menjadi ya kita manggilnya tinggal manggil satu fungsi aja untuk pemanggilan yang berulang-ulang. Ya.
Oke, ini contoh lagi ya. Misalkan kita ada masalah di sini, kita ingin tahu seorang pegawai itu sudah bekerja di dalam perusahaan itu selama berapa bulan gitu ya. Misalkan masalahnya seperti itu. Nah, untuk mencarinya, kalau misalkan pakai SQL biasa saja, sebenarnya ya bisa aja dengan subquery, kemudian dihitung dulu dan sebagainya. Nah, akan jauh lebih mudah kalau kita misalkan bikin fungsi sendiri, misalkan how underscore many underscore months, uh, di mana fungsinya ini akan menghitung dari hire date sampai misalkan tanggal sekarang ini selisihnya berapa bulan, misalkan kayak gitu. Ya, jadi membaca perintah select-nya atau perintah SQL-nya kan jauh lebih mudah ya daripada kalau misalkan kita di sini ini membuat pakai subquery gitu misalkan. Ya, pakai subquery akan jauh lebih ribet, bukan ribet sih, lebih banyak ya code yang perlu dituliskan di sini. Oke, kemudian ini untuk menghitung teks ya, menghitung teks ada fungsi ya misalkan di mana fungsinya ini akan melakukan proses penghitungan pajak ya. Jadi ini ada fungsi menghitung pajak di mana pajaknya ini nanti akan me mengembalikan sebuah nilai yaitu parameternya ini nilainya akan dikalikan dengan 0,08 atau pajaknya misalkan ini 8% gitu. Ya. Sehingga nanti kalau mau dipanggil fungsinya ini ya tinggal panggil teks kemudian sebutkan nama kolomnya di sini ya. Jadi nanti proses eksekusinya itu per baris. Ya. Jadi nanti eksekusi fungsinya ini akan dilakukan per baris ya. Jadi setiap baris ini akan dipanggil fungsinya. Baris pertama panggil fungsi teks ya. 8% dari 5.800 yaitu sekian. 464. Kemudian di baris berikutnya 3.500, kemudian dihitung pajaknya adalah 280 dan seterusnya. Ya, sampai semua baris yang ada di dalam hasil selectnya ini dihitung apa namanya? Teksnya atau pajaknya. Ya, jadi fungsinya ini akan dipanggil per baris ya dengan cara membuat fungsinya seperti ini. Oke, nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan user defined function atau fungsi buatan sendiri dalam SQL statement. Ya, jadi user defined function ini ya bekerja itu seolah-olah itu seperti single row function. Ya, jadi user defined atau fungsi buatan kita sendiri itu kerjanya itu seolah-olah seperti single row function. Ya, yang artinya fungsinya itu mengembalikan satu buah nilai. Seperti contohnya yang sudah kita buat tadi ya, sudah kita jelaskan tadi, sudah aku jelaskan. Ya. Nah, ini semua itu bisa ditaruh di dalam select klausa select, bisa taruh dari where ataupun having, bisa ditaruh dalam order by, bisa ditaruh dalam values, klausa values dalam perintah insert, bisa dalam klausa set di perintah update. Ya, intinya tuh bisa diletakkan di banyak tempat ya. Contohnya ini ya, di mana dalam fungsi teks tadi ya, untuk menghitung teks itu bisa dipanggil di select, dipanggil di where, kemudian dalam where itu ada subquery ya bisa dipanggil juga. Kemudian ada juga dipanggil dalam order by. Ya, seperti ini. Nah, intinya itu bisa dipanggil dimanapun asalkan ya ini tadi ya, membutuhkan value ataupun expression. Oke. Kemudian ya ini restriction juga ini sebenarnya sudah dibahas di materi yang sebelumnya ya.
Functionnya atau SQL itu hanya menerima tipe data yang dia kenali saja. Ya, jadi diharapkan function yang kita buat itu merupakan fungsi yang mengembalikan nilai yang dikenali oleh tipe data yang ada dalam SQL. Ya, contoh yang tidak dikenali itu ya boolean, ini tidak dikenali oleh SQL, dan juga row type. Ya, ini juga tidak dikenali oleh PLSQL. Jadi ini tidak boleh dipakai, ini dikenali oleh PLSQL, tapi tidak dikenali oleh SQL. Sehingga ini nggak akan bisa dipanggil di dalam SQL. Oke, kemudian ini yang tadi ya ukurannya ya, varchar-nya di PLSQL itu 32, tapi SQL itu hanya 4 kilobyte. Nah, jadi jangan sampai kelebihan dari 4 kilobyte varchar-nya. Oke, itu aturannya ya. Kemudian, nah, cara pemanggilan parameternya, ya, itu sih disarankan menggunakan yang cara positional notation, ya. Kalau bisa itu pakainya positional, ya, bukan pakai yang mix ya, entah mix atau mau pakai yang name ya, bukan pakai name ataupun yang mix, ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, kalau yang ini sebenarnya masih bisa, tapi memang eh, tidak disarankan ya. Tetap yang disarankan itu menggunakan yang position seperti ini, posisional ya, seperti yang ini. Nah, ini contoh yang di bawah ini yang salah ya. Karena fungsinya di sini manggilnya itu jadi gini, kalau misalkan kalian mau pakai yang name, ya bukan pakai yang posisional, pakai yang name ini, usahakan itu pakainya yang user define. Kalau user define ini bisa menggunakan yang name. Ya. Tapi kalau yang built-in atau yang punyanya Oracle itu tidak bisa menggunakan yang name. Jadi kalau yang built-in itu bisanya eh, pakai yang model posisional. Ya. Kalau yang buatan sendiri ini masih bisa pakai yang name. Ya. Kalau yang buatan sendiri, contohnya teks ini. Tapi kalau pakai yang upper ini kan yang built-in ya. Fungsi yang built-in itu tidak bisa menggunakan yang name seperti ini. Jadi ya paling mudah memang yang pasti bisa di semuanya ya paling yang posisional ini. Begitu. Oke, kemudian select ketika manggil fungsi dalam select statement ini jangan ada yang menggunakan DML ya. Jadi kalau manggil fungsi dalam select itu usahakan fungsinya itu jangan ada manggil DML. Ya. Kemudian function called from update or delete, jadi fungsi yang dipanggil dari panggil update atau delete, ya. Fungsi yang memanggil update dan delete ini tidak boleh, ya, tidak boleh berisi DML di tabel yang sama. Ya, jadi update dan delete ini bisa masih yang dipanggil ya, asalkan di tabel yang berbeda. Ya, kalau di tabel yang sama tetap tidak bisa dilakukan. Kemudian fungsi yang dipanggil dalam SQL statement ya itu tidak bisa menyelesaikan transaksi. Jadi dia tidak bisa manggil commit ataupun rollback. Ya. Oke, jadi fungsi kalau dalam SQL statement ya, fungsi yang dipanggil dalam SQL statement itu tidak bisa panggil commit dan rollback. Ya, ini seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya ya. Oke, kemudian fungsi dipanggil dari SQL statement juga tidak bisa manggil DDL. Contohnya create table,
ataupun DCL ya, misalkan alter session misalkan. Ya, itu juga tidak bisa. Sehingga kalau misalkan nanti ada pemanggilan yang melanggar ini semua, ya, melanggar salah satu dari ini semua ya, itu nanti akan muncul error. Ya, contoh errornya muncul seperti ini ya. Ya, ini contoh error yang muncul karena tadi di dalam fungsinya ini ada perintah insert, ya, perintah insert untuk tabel employees. Padahal ini fungsi ini dipanggil dalam perintah update. Ya, jadi ada fungsi akan melakukan insert ke dalam tabel employees, sedangkan fungsinya ini dipanggil dalam perintah update, sehingga ini akan menimbulkan error. Ya, apalagi kan ya insertnya ini ke tabel employees, update-nya juga tabel employees, tabel yang sama. Jadi ini muncul error. Ya, sesuai dengan aturan yang ini tadi. Ya, yang ini. Update, delete di dalam satu tabel yang sama. Ya. Kemudian ini juga sama ya. Di sini ada fungsi misalkan query max, ya. Di sini ada pemanggilan fungsi, ya. Kemudian di sini ada pemanggilan fungsi select dan ada fungsinya di sini ya, max ini. Nah, ini juga dipanggil dan melakukan update, tapi di tabel yang sama ini juga tidak bisa. Jadi dia akan return smooth dating table atau error seperti yang ini tadi. Ya, kira-kira seperti itu pemanggilan fungsi di dalam SQL statement. Jadi memang bisa dilakukan, tapi perlu diperhatikan juga bahwa ada batasan-batasannya. Oke, itu untuk materi yang kedua. Kita lanjutkan lagi ke materi yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Itu sebenarnya tentang data dictionary ya. Sebenarnya ini nggak terlalu berhubungan dengan pemanggilan fungsi atau pembuatan fungsi. Tapi ini lebih ke apa ya? Sebenarnya kalau kita menyimpan prosedur atau fungsi itu dalam database, itu sebenarnya objek-objek dalam database yang kita buat itu akan tersimpan dalam database, ya. Nah, dalam database pun sebenarnya itu tersimpan di dalam tabel lebih tepatnya ya. Nah, tabel-tabelnya ini, ya tabel-tabel itu semua itu sering juga disebut data dictionary. Ya, kumpulan tabel-tabel yang menyimpan semua informasi tentang database objek itu sering juga disebut data dictionary. Di dalam Oracle sering juga disebut data dictionary ini. Nah, gimana caranya kita mau lihat atau apa sih data dictionary itu? Mari kita lihat di materi yang kali ini. Ya, nah di sini juga dituliskan ya, dictionary ini bisa dibilang seperti dictionary itu seperti data dictionary search engine ya. Nanti kita akan kenal terms atau klausa namanya dictionary ini, di mana dictionary ini seperti search engine untuk data dictionary. Ya, data dictionary ini sebenarnya semua yang ada di sini, ya semuanya ini masuk ke dalam tabel. Ya, bisa dibilang tersimpan dalam tabel semua. Nah, kumpulan semua tabelnya ini disebut sebagai data dictionary, gitu. Ya, kemudian nanti cara melihatnya data dictionary itu biasanya dengan perintah SQL, kemudian kita panggil dengan klausa select. Oke. Nah, kemudian, misalkan kita ya pernah membuat prosedur itu sudah banyak, ya misalkan selama setahun bekerja kita membuat prosedur atau function banyak, ya termasuk tabel dan semuanya. Tapi apakah kita bisa mengingat semuanya itu? Ya, mungkin bisa, tapi kan sulit banget ya.
Kalau misalkan kita sudah pernah bikin selama setahun bikin 100 atau 200 prosedur misalkan, apakah kita bisa ingat semuanya, ya? Ya karena kalau bisa bagus, tapi kalau misalkan nggak bisa, tenang saja karena ada yang namanya data dictionary ini, ya. Oke, kemudian ya ini data dictionary ini adalah ya sebenarnya kayak fitur dari Oracle gitu ya. Jadi dalam database Oracle itu selalu ada yang namanya data dictionary. Semua database object, ya ini all database object semuanya. Kalau mau dilihat apa aja database object, tinggal masuk ke object browser, kemudian ini ya, dilihat di sini semuanya ini. Ini adalah database object. Nah, semuanya itu akan tersimpan di dalam data dictionary. Kemudian nanti kalau ada perubahan atau dihapus dan sebagainya, data dictionary otomatis juga akan terupdate. Ya, kalau misalkan ada perubahan tabel atau ada tabel yang dihapus atau ada fungsi dibuat baru, dictionary-nya ini juga secara otomatis akan update. Ya. Jadi kalian bisa berpikir di sini, think of the dictionary as an automatically managed. Jadi di apa ya? Di manage atau diatur itu secara otomatis oleh Oracle. Ya. Oke, nah bagaimana caranya kita baca dictionary-nya ini ya? Itu biasanya dengan cara manggil tabel ya. Tabelnya itu namanya user underscore kemudian bintang itu maksudnya ya tergantung mau user apa misalkan user tabel ya berarti nanti dia akan menampilkan tabel-tabel buatan user. Ya. Contohnya user tabel sini. Berarti nanti dia akan menampilkan semua tabel buatan dari user atau dari ya ya kita ini sendiri ya. Karena usernya dalam Apex itu kan cuma satu. Jadi ya kita user yang sedang memanggil atau menuliskan atau memanggil dictionary-nya ini. Bisa tabel, bisa indeks, atau bisa yang lainnya. Kemudian ada juga al atau all underscore bintang ya. Ini juga sama ya, mirip dengan ini, cuman semua tabel yang kita punya privilege untuk mengaksesnya. Jadi ini bukan punya kita sendiri, tapi bisa saja punya user lain yang kita diberi akses. Ya, ada yang namanya all tables, atau bisa juga all index atau yang lainnya. Ya, beda ya. Kalau user ini biasanya kita sendiri yang buat. Ya, kalau all ini bisa jadi buatan orang lain, tapi orang lain itu kayak nge-share ke kita. Dia membagikan aksesnya kepada user kita atau kita. Gitu. Ya, cuman memang ini tidak bisa di yang all ini ya, apalagi yang milik user lain itu dipraktekkan di dalam Apex nggak bisa karena kan di Apex itu usernya cuma satu, nggak bisa membuat user lainnya. Oke. Kemudian ada juga ini kan ada kelas ya. Ya, two classes ya, ada dua kelas yaitu user underscore, kemudian ada all underscore. Sebenarnya ada satu kelas lagi yaitu DBA. Ya, ini hanya bisa diakses ya. Di sini ada normally only available to database administrator. Jadi hanya bisa diakses oleh database administrator DBA. Ya. Nah, ini yang lebih komplit lagi ya. Jadi ini yang bisa akses semua hal yang ada dalam database termasuk siapa pemiliknya. Jadi tabelnya itu semuanya akan kelihatan, kemudian pemiliknya siapa saja juga akan kelihatan. Ya. Contohnya di sini adalah DPA tables atau DPA index ya sama aja sih. Cuman diganti awalannya aja ya. Oke. Kemudian eh contohnya ya misalkan kita mau lihat describe all tables gitu ya. Kita tuliskan aja di SQL command ini. Describe all tables.
Aduh, oke aku harus relogin dulu nih. Oke, describe all underscore tables. Oke, karena biasanya memang agak lama ya, karena kan datanya itu cukup besar ya. Oke, sambil menunggu mungkin kita akan lanjutkan lagi ya. Jadi cara memanggilnya itu bisa dengan cara uh, describe all table ini, atau bisa juga dengan perintah select sebenarnya. Ya, contohnya ini. Select, kemudian table name, owner from all tables. Ya, describe all table ini kita bisa lihat kolom-kolom yang tersedia dalam all tables ini. Ya, nah misalkan kita sudah tahu terus kita mau melakukan select, mau melihat datanya, tinggal panggil aja select ini. Seperti kita manggil tabel biasa. Ya, kita coba lihat ini sudah muncul atau belum ini. Oke, masih lama ya. Nanti kita coba lagi setelah itu sudah bisa. Ya, jadi kalian bisa bayangkan data dictionary ini ya kayak tabel biasa aja. Ya, tabel yang sudah disediakan oleh Oracle. Ya, dan nanti kita bisa akses tabelnya itu. Ya, kemudian contoh yang lainnya, misalkan kita mau lihat user object ya. Itu ya tinggal panggil aja select, kemudian sebutkan object type, object name, ya, tabelnya itu kemudian panggil dari tabel user object. Nanti akan terlihat ya siapa ada objek apa tipenya, misalkan function gitu, nanti nama fungsinya apa. Ya, kayak gitu. Itu semua muncul dalam user object. Kemudian ini juga bisa kita kombinasikan misalkan pakai group by gitu ya, group by object type. Ya, itu juga bisa. Jadi seperti tabel biasa lah ya, data yang muncul di sana itu dan semua perintah SQL yang valid tentu saja itu juga bisa dipakai untuk melihat uh, apa tabel-tabel atau data dictionary ini. Cuman memang kita tidak bisa melakukan proses DML ya, proses-proses lainnya. Jadi kita hanya bisa melakukan select saja. Ya. Kemudian ada juga yang namanya yang paling tinggi tadi ya. Aku bilang yang dia bisa melihat segalanya itu adalah dictionary ya. Atau kalau mau disingkat ditulisnya DICT ya, dictionary ini. Jadi dia bisa melihat semuanya ya, kayak search engine gitu lah, kayak Google search engine gitu. Jadi dia bisa lihat semuanya. Nah, caranya ya bisa aja kita panggil fungsi perintah select, kemudian panggil count misalkan untuk menghitung berapa hasilnya nanti. Nah, from-nya ini bukan lagi pakai nama-nama tabel ini tadi, ya, nama-nama kelas atau tabelnya tadi, tapi sekarang sudah langsung panggil aja dari dictionary-nya, DICT. Ya. Nah, nanti ini semuanya akan eh, apa namanya? Akan ditemukan oleh dictionary-nya ini. Ya, ini yang paling luas ya. Yang kalau digambarkan dia seperti drone yang terbang tinggi gitu ya, bisa melihat segalanya dari atas gitu ya. Itu yang dictionary. Oke, kemudian contoh yang lainnya ini kita bisa cek lagi ya. Misalkan pakai uh, user, kemudian persen. Persen itu berarti kayak wildcard. Jadi bisa karakter apapun di sini, kemudian dilanjutkan dengan IND. Kemudian ada wildcardnya juga. Oke, kemudian ini juga dictionary ini juga bisa dilihat ya, sesuai yang tadi aku sudah perlihatkan bahwa dia bisa dilihat juga dari SQL Workshop, kemudian masuk ke object browser, kemudian masuk ke bagian browse. Ya, ini.
Ya, masuk di sini ini juga bisa dilihat atau termasuk dalam data dictionary juga. Oke, ini sebenarnya sebentar, ini kok lama banget ya. Oke, nah kalau kalian lihat dari sini sebenarnya itu ya kalau untuk belajar dari sini saja sebenarnya sudah cukup. Cuman memang di sini nggak semuanya komplit lengkap gitu ya. Ada beberapa hal itu yang tidak bisa dilihat ya. Misalkan ini ya, it shows only the objects that you own. Jadi dia hanya menampilkan objek-objek yang hanya kita miliki gitu ya. Dia bukan objek yang punya orang lain tapi di-share ke kita. Nah, itu nggak bisa muncul dalam objek browser. Kemudian informasi yang ditampilkan juga terbatas, nggak semuanya. Kemudian yang dimunculkan di sini juga hanya tipe-tipe objek yang tergolong dalam ini saja. Ya, selain yang ada di sini tidak ada. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba lagi ya. Ini tadi data dictionary yang paling simple. Misalkan ini ya. Misalkan ini kita coba panggil. Oke, nah ini ya. Ada tabel, misalkan namanya tabelnya dual. Ini punyanya SIS. Oke, kebanyakan sih punyanya sistem ya. Kita coba buka sampai 5.000 data bisa nggak? Oke, mungkin karena tabelnya itu terlalu banyak ya dalam dictionary-nya itu, jadi mungkin agak lama juga ya. Sama kayak tadi sampai hang ini juga hang ya. Oh enggak, ini ada banyak ya. Kita lihat aja usernya misalkan tabel employee ya. Ini kan ya punya ini ya 185 PLSQLT01 ya. Jadi ada banyak banget ya. Tabel-tabel yang tersimpan dalam database-nya itu banyak banget. Jadi kita bisa, ya ini ada 338 data ya. Dan ini juga akan memperlihatkan usernya siapa pemiliknya ini ya. Oke, ini aku juga nggak tahu sih user dari mana ini. OM A15 dan seterusnya ini. Ya, jadi itulah data dictionary ya. Jadi kalau kalian mau coba-coba ini bisa juga ya, tinggal dilihat di sana. Dan nanti akan terlihat objeknya ini milik siapa misalkan. Atau data yang lainnya tuh banyak banget. Ya, tadi aku mau coba describe ini tapi malah jadi hang ya karena datanya terlalu besar mungkin. Oke, jadi kira-kira seperti itulah data dictionary di dalam Oracle Database ya. Ini ada 3 kelas pokoknya ya, ada yang user, ada DBA dan ada yang all ini. Ya, ini semua bisa kita select atau kita lihat datanya dengan menggunakan perintah select tadi. Oke, ini untuk materi yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan lagi ke materi yang keempat. Oke, di materi yang keempat kita akan mencoba melihat bagaimana kita melakukan atau manage itu ya mengelola prosedur dan function khususnya yang kita buat sendiri yang sudah pernah kita buat ya. Jadi bagaimana kita mengelolanya? Ya sebenarnya itu kita bisa kan lihat di dalam objek browser ini fungsi dan prosedur yang kita buat. Nah di sini tuh sebenarnya sudah diberikan apa ya GUI atau cara untuk mengelolanya ya. Jadi kita bisa edit ya dengan cara save dan compile ini atau kita bisa juga drop. Ya, drop ini itu berarti dihapus sebenarnya. Nah, sebenarnya kita juga bisa melakukan pengelolaan fungsi ataupun prosedur itu juga melalui SQL comment seperti ini. Jadi kita bisa kan sesuai dengan data dictionary tadi, fungsi dan prosedur ini semuanya kayak disimpan dalam tabel. Nah, nanti
Kita tinggal cari ini dalam tabel, kemudian kita bisa kelola lainnya. Jadi kita bisa edit, kita bisa drop atau delete gitu ya, atau kita bisa kelola lah, intinya kayak gitu. Ya. Nah, jadi intinya nanti kita akan, ya pasti tentu saja akan menggunakan yang namanya data dictionary ya. Jadi nggak bisa kita mengakses prosedur atau fungsi yang kita buat itu tanpa kita mengelola atau melihatnya dari data dictionary. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan lihat bagaimana fungsi ini ya atau prosedur lah mengelola tentang yang namanya exception. Ya. Jadi seandainya ada prosedur ya, prosedur 1 dan prosedur 2. Di mana prosedur 1 ini ya isinya nanti adalah memanggil prosedur kedua. Oke. Nah, prosedur 2 ini ya di dalam prosedur 1, di dalam prosedur 1 ini akan ada exception. Oke. Dia jadi ada exception handler. Dan di prosedur kedua, ya ini prosedur kedua kalau dipanggil, di dalamnya itu juga ada exception. Jadi ada 2 exception nih di 2 prosedur yang berbeda. Padahal prosedur yang 1 ini manggil prosedur kedua. Nah, kita akan lihat bagaimana sih fungsi atau prosedur ini dalam menghandle exception ini. Ya. Nah, misalkan skenario yang pertama, ya. Exception di dalam prosedur kedua terjadi, ya. Jadi exceptionnya raise. Nah, nanti yang pertama dilakukan adalah exceptionnya ini akan cek dulu di bagian prosedur kedua. Jadi nanti akan masuk ke exception di sini dulu. Kalau di exception yang kedua ini terhandle, ya, di sini terhandle dengan benar, maka nanti handlernya di sini yang akan dikerjakan, kemudian nanti akan kembali lagi ke prosedur 1 dan dilanjutkan programnya seperti biasa. Jadi di perintah selanjutnya yang ada di bawahnya ini yang akan dikerjakan. Ya, exception di dalam prosedur 1 ini itu tidak diapa-apakan. Ya, karena prosedur yang kedua ini sudah terhandle di prosedur kedua. Ya. Oke, itu skenario yang pertama ya. Jadi contohnya ini ya, prosedur 1 ya, melakukan insert. Ya, insert pertama berhasil. Nah, yang kedua ya dipanggil ini, yang kedua itu gagal, masuk exception. Nah, karena exceptionnya kan ini when others ya. Exceptionnya berarti ini semua exception diambil. Nah, kemudian nanti DBMS ini, ya perintah ini akan dikerjakan. Setelah itu dia akan kembali lagi ke sini untuk melanjutkan programnya. Sehingga ketika ini dipanggil, nanti bisa dieksekusi. Jadi, hanya yang terjadi exception saja yang akan tidak berhasil proses insertnya gitu. Jadi proses insert yang pertama dan proses insert yang kedua ini akan berhasil. Ya, itu adalah skenario yang pertama. Nah, skenario yang kedua itu exception yang ada di prosedur kedua ini tidak terhandle. Ya, tidak terhandle. Atau ya setelah dari sini tidak terhandle kan berarti prosedurnya akan berhenti. Dia akan dikembalikan ke exception yang ada di prosedur pertama. Ya. Nah, ini agak berbeda karena nanti akan menghasilkan perintah yang tidak dieksekusi semuanya. Kenapa? Karena exception-nya ini ya, apalagi perintahnya itu yang DML ya. DML operation ini itu secara otomatis tidak akan di commit atau sengaja tidak dieksekut. Ya, atau dengan kata lain dia akan dilakukan rollback. Ya, jadi tidak diabaikan. Sehingga perintah ini ya ketika muncul exception itu tidak akan dieksekusi atau tidak akan pernah terjadi insert. Ya, karena tadi perintahnya ada exception
Apalagi exception-nya itu tidak terhandle dengan benar. Ya, jadi hati-hati nanti kalau kalian membuat fungsi atau prosedur yang menggunakan DML dan nanti ada exception-nya. Ya, ada exception yang terjadi. Nah, itu bisa jadi proses insert-nya atau proses DML-nya itu tidak dilakukan sama sekali. Ya, ini cuma apa ya, sekedar catatan aja supaya kalian nanti berhati-hati apalagi berkaitan dengan exception di prosedur ataupun fungsi. Ya, itu sekedar informasi tambahan aja. Kita akan kembali ke yang sebelumnya ya, tentang fungsi dan prosedur yang masalah manajemennya itu. Sebenarnya kita bisa melakukan menghapus prosedur atau fungsi dengan cara memanggil fungsi atau memanggil perintah drop ini. Kalau mau hapus prosedur berarti drop prosedur, kalau mau hapus fungsi drop function. Ya. Bisa juga kita lihat dulu namanya itu dari data dictionary yang ada. Ya. Misalkan kita mau lihat objek yang ada atau fungsi yang ada dalam usernya. Kita mau cek dulu ya. Ini kan ada 3 ya. Get salary, my function, dan tomorrow. Jadi kalau misalkan kita mau hapus fungsi tomorrow ini, ya misalkan aja ya, drop, kemudian function, ya, kemudian tomorrow. Gini. Nama fungsinya tomorrow ini dihapus. Ya nanti ini aku nggak eksekusi ya karena aku nggak mau menghapusnya. Tapi kalau kalian mau coba aja bikin fungsi abal-abal gitu ya, fungsi biasa. Kemudian nanti kalian lakukan drop. Nah ini nanti akan hilang dari database-nya ini, database objeknya ini. Ya. Kemudian ini juga kita bisa lihat fungsi itu source code-nya seperti apa gitu ya. Itu dengan cara manggil fungsi ini. Ya. Select, kemudian pilih text. Oke. Kemudian from user underscore source. Ya. Where name sama dengan tomorrow. Kemudian order by line. Ya, jadi kita mau lihat source code-nya nih. Oh, sebentar. Salah ketik. Select text from tomorrow ya. Tomorrow. Nah, ini ya. Fungsi tomorrow-nya ini ya teksnya akan terlihat di sini ya. Oke. Ya sebenarnya sama aja sih dengan yang ini ya. Wah, ini aku harus refresh lagi nih. Oke. Function, kemudian lihat yang tomorrow. Ya, sama saja. Bisa juga seperti ini. Oke. Itu lagi-lagi berinteraksi dengan data dictionary ya. Tapi sih kalau aku pribadi sih lebih senang kalau mau merubah fungsi atau objek prosedur itu ya lewat yang ini ya, lewat objek browsernya ini daripada lewat SQL command-nya ini. Ya cuman ini kan memang fitur tambahan ya kalau misalkan kalian melakukan remote ke server di remote server gitu ya, misalkan kalian punya komputer server sendiri ya. Biasanya kan komputer server itu kan nggak ada monitornya, jadi GUI-nya ini nggak bisa jalan. Jadi kalian harus mengetik biasa ya. Kalau ngetik-ngetik biasa atau ngetik-ngetik dari terminal begitu saja kan kalian harus melakukan query semacam ini. Ya, kira-kira seperti itu sih. Oke, kemudian ini ya untuk ngecek source code tadi ya tinggal caranya seperti ini nanti akan menghasilkan output ya fungsinya itu kira-kira isinya seperti apa. Atau tadi dengan cara dari Apex itu melalui objek
browser tadi. Nah, ini yang lebih mudah tadi ya, lewat objek browser nih, tinggal dilihat aja. Kemudian nanti mau rubah, langsung rubah di sini. Kemudian nanti kalau sudah di save dan compile. Kalau mau dihapus, ya ini tinggal dihapus saja. Kemudian nanti tinggal di save and compile. Kalau seandainya nanti muncul error, kan nanti errornya akan muncul di sini. Gitu. Oke, itu untuk materi yang keempat, ya, di mana untuk melakukan manage prosedur ataupun fungsi itu bisa melalui objek browser yang lebih mudah. Tapi kalau misalkan tidak bisa mengakses objek browser yang miliknya Apex tadi, bisa juga dilakukan dengan mengakses data dictionary. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang kelima. Oke, untuk di section kelima ini lebih ke objek privilege ya. Cuman ini memang tidak bisa kita praktekkan langsung di Apex karena Apex ini cuma satu user. Kembali lagi aku ingatkan itu lagi. Tapi ini kita paling tidak kita bisa pelajari dulu konsepnya di materi ke-95 ini ya. Materi 95 ini. Ya, objek privilege ini adalah ya database objek ya. Pada umumnya kalau kita membuat sebuah objek ini, ya karena kita pembuatnya berarti kita memiliki hak akses yang paling tinggi untuk semua hal yang ada di sini ya. Karena kan kita yang buat sendiri. Nah, itu ada kemungkinan atau ada waktunya gitu ya, bahwa nanti database-nya ini atau objek-objek yang ada dalam database ini, itu kita akan share atau kita bagikan ke user lainnya gitu. Ya, nah untuk membagikan atau proses membagikan objek tadi ya, database objek ini, itu kita harus tentukan yang namanya privilege-nya. Jadi nanti misalkan si user A itu bisanya ngapain, si user B bisanya ngapain, kayak gitu. Nah, hal ini tuh biasanya dilakukan oleh owner atau kreator atau pembuatnya, atau bisa juga dilakukan oleh DBA atau database administratornya. Jadi tergantung siapa yang mau memberikan privilege-nya ini. Ya. Nah, DBA ini biasanya yang paling tinggi, jadi dia bisa mengakses semua hal yang ada dalam database objek. Ya. Nah, nanti objek privilege itu sebenarnya ada macam-macam, ya. Privilege yang disediakan itu ada alter, delete, execute, index, insert, reference, select, dan update. Ya, ini adalah objek privilege yang disediakan oleh Oracle. Nah, tanda silang di sini itu adalah bisa digunakan di objek apa. Jadi kalau misalkan di table itu alter, delete, index, insert, reference ini semuanya ada kecuali execute. Nah, execute sendiri ini hanya dimiliki oleh prosedur. Jadi kalau nanti mau memberikan akses kepada prosedur, itu objek privilege-nya hanya satu sebenarnya, yaitu execute aja. Ya. Kemudian view ini ada sendiri, sequence juga ada sendiri. Ya. Cuman kita fokus di bagian yang prosedur ini aja ya. Tabel dan prosedur ini. Prosedur di sini tuh termasuk dalam fungsi juga. Jadi fungsi itu termasuk prosedur ini. Ya. Kalau kita memberikan objek privilege paling ya execute ini aja. Ya. Insert, update, delete ini biasanya akan diberikan kepada yang pembuatnya ya atau kepada orang yang sudah diberikan akses. Ya. Misalkan insert gitu ya. Berarti nanti orang yang diberikan akses itu ya bisa melakukan insert ke tabel itu. Tapi kalau dia tidak punya privilege insert, ya berarti dia tidak akan bisa menambahkan data ke dalam tabel itu. Ya, itu normalnya seperti itu. Nah, di dalam apa ya, prosedur atau fungsi, kalau misalkan di dalamnya itu ada perintah insert, update, delete, itu memang ada sedikit beda perlakuannya. Nanti kita akan lihat perbedaannya itu seperti apa. Tapi kita akan lihat objek privilege-nya ini apa ya. Sementara sebelum masuk ke dalam
prosedur atau fungsi dulu. Kita lihat kalau mereka berdiri sendiri dulu aja gitu ya. Tadi insert contohnya itu sama seperti itu. Jadi dia kalau nggak bisa insert ya dia nggak akan bisa melakukan proses menambahkan data ke dalam tabel. Oke. Nah, kemudian caranya ya, cara memberikan akses itu ya. Sintaksnya itu adalah grant. Ini ya, grant. Kemudian objek privilege-nya apa? Ya, contohnya grant objek privilege-nya adalah insert dan update gitu. Insert, update. Kemudian on. Kemudian sebutkan nama objeknya apa. Karena ini kan insert update kemungkinan besar adalah tabel, berarti nama tabelnya apa. Kemudian to, nah kepada sebutkan siapa saja yang mau diberikan akses. Di sini contohnya ada Tom dan Susan. Kalau mau dibuka aksesnya untuk ke semua orang atau semua user, kita bisa gunakan public ini. Jadi kalau public itu berarti akan dibuka ke semua user. Ya. Oke, ini adalah contoh sintaksnya. Oke, kemudian ini untuk melakukan revoke. Revoke itu berarti mencabut akses ya. Jadi kalau kita sudah ngasih akses atau privilege ke orang, kemudian kita mau ambil lagi ya tinggal dipanggil aja lagi ya. Revoke dengan cara memanggil fungsi atau perintah revoke. Revoke sebutkan objeknya, kemudian on apa di objek database objeknya apa, kemudian from sebutkan nama usernya. Ya, bisa user, bisa role, atau bisa juga public. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau mau mengakses yang stored subprogram atau subprogram yang tersimpan, ya berarti prosedur atau fungsi itu kan sesuai dengan objek privilege tadi, ini dia hanya bisa mengakses execute ya. Jadi tinggal kalau mau berikan akses kepada orang lain, tinggal grant, kemudian execute, kemudian apa namanya panggil namanya, ya entah prosedur atau function tetap code-nya itu sama saja ya. Ini add department ini kan prosedur, get sal ini kan function ya. Nah ini untuk melakukan grant tinggal caranya panggil seperti ini ya. Jadi prosedur dan function code-nya tetap sama. Kemudian nanti kalau mau melakukan revoke atau mengambil apa namanya privilege-nya tadi tinggal panggil aja revoke, kemudian panggil fungsi atau prosedur apa yang mau di revoke. Kemudian diambil revoke-nya itu dari siapa gitu. Ya. Oke, itu untuk execute ya, apa object privilege execute untuk prosedur maupun function. Nah, ini sekarang kita akan lihat bagaimana sebenarnya konsep kerjanya ya. Jadi misalkan dalam prosedurnya ini ada perintah insert untuk tabel departemen. Nah, ya. Sekarang user yang bisa memanggil prosedur ini, ya, apakah dia perlu akses untuk insert di dalam tabel departemen? Kan itu menjadi pertanyaan. Ya. Nah, jawabannya itu adalah tidak perlu. Ya, kenapa? Karena nanti yang bisa melakukan insert ini kan misalkan ini prosedurnya ini dibuat oleh sebut saja siapa ya? Sebut saja di sini aku buat pakai notepad aja ya. Misalkan prosedurnya itu dibuat oleh Budi misalkan. Ya, prosedurnya itu dibuat oleh Budi. Nah, karena Budi yang membuat berarti otomatis insert ini dimiliki oleh Budi. Kemudian Budi membagikan ini ya prosedurnya ini ke ini ya. Prosedurnya ini dibagikan ke Susan. Jadi Budi membagikan prosedurnya ini ke Susan. Oke, jadi Susan sekarang bisa melakukan execute prosedur. Tapi Susan sebenarnya ya
tidak punya akses ke tabel departemen ini. Apalagi dia punya akses insert ini. Nah, nanti apa yang terjadi ketika Susan ya melakukan eksekusi prosedurnya? Ya, karena dia nggak punya akses insert, apa yang terjadi ketika dia manggil prosedurnya? Nah, yang terjadi adalah tetap bisa berjalan. Jadi fungsinya ini atau prosedurnya ini tetap bisa berjalan. Ya, proses insert tetap bisa berjalan karena menurut prosedurnya ini, ya, insert yang dipanggil sini tuh dia akan melihat hak akses dari pemiliknya, yaitu Budi. Ya, prosedurnya kan Budi, miliknya Budi. Jadi insertnya ini bukan melihat dari Susan, tapi dia melihat dari pembuatnya. Ya, pembuatnya Budi berarti dia akan ngecek Budi ini punya akses insert atau enggak. Kalau punya ya berarti program tetap bisa dijalankan. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke, nah di sini juga ada penjelasannya. Someone has, oke, jadi misalkan dalam subprogram owner atau pembuat prosedurnya ini, ya, itu memang harus memiliki akses untuk perintah yang ada di dalamnya ini. Biasanya disebut juga sebagai definer's right, ya, definer's right, atau orang yang membuat prosedurnya ini. Jadi kalau prosedurnya yang dibuat oleh Tom, ini sini namanya Tom ya. Tom ini bikin prosedur, melakukan insert gitu ya. Tapi Tom ini tidak punya akses ke dalam ini, ke dalam tabel departemennya ini. Itu berarti dia nanti prosedurnya ini tidak bisa berjalan. Atau nanti akan muncul error. Ya. Jadi sebelum bisa atau membagikan prosedur itu pastikan dulu usernya ini memiliki akses untuk melakukan proses yang ada di dalam prosedurnya ini. Nah, ini akses ini biasa juga disebut sebagai definer's right. Oke, sama seperti yang kasusnya ini tadi ya. Jadi prosedurnya ini dibuat oleh Budi. Budi kalau punya akses ke dalam perintah-perintah yang ada dalam prosedurnya, tidak masalah kalau misalkan Budi ini membagikan prosedurnya ini kepada Susan. Ya, dengan objek privilege-nya tadi adalah execute. Sehingga ketika Susan memanggil prosedurnya, itu tetap bisa berjalan. Ya. Oke, ini contoh yang lainnya di mana Hana ini punya atau membuat sebuah fungsi atau membuat prosedur yang mengakses tabel dari Bill. Ya, Hana membuat prosedur yang mengakses objek miliknya Bill. Ya, di sini tabel miliknya Bill. Kemudian nanti Hana ini akan membagikan prosedurnya itu kepada Jiep ini ya, Jiep. Nah, bagaimana privilege-nya? Nah, privilege-nya itu Hana ini ya, Hana itu harus mempunyai akses kepada Bill ya, mempunyai akses students dan juga grades. Ya, tabel student dan tabel grades. Ya, jadi dia harus punya itu dulu baru dia bisa membuat prosedurnya. Oke, kemudian dia baru bisa bagikan prosedurnya ini dengan benar itu kepada Jiep. Sehingga nanti Jiep ketika manggil sudah bisa dieksekusi prosedurnya. Oke, jadi itu kira-kira ya berhubungan dengan privilege ya. Privilege itu hak akses yang bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan berhubungan dengan prosedur dan fungsi, itu hak aksesnya itu cukup execute saja. Ya, apakah prosedur atau fungsinya ini bisa dieksekusi oleh user lain, yaitu tinggal ditentukan dengan execute privilege ini tadi.
Ya, dengan catatan prosedur ataupun fungsi yang ada di dalamnya atau perintah yang ada di dalam prosedur atau fungsinya itu memang benar-benar sudah valid. Oke, itu untuk materi yang kelima ini. Oke, ini adalah materi terakhir untuk section ke-9 ini ya. Dimana nanti di dalamnya ini akan ada yang namanya, kalau tadi kan kita sudah lihat ada yang namanya definer rights, atau orang yang mendefine prosedur atau fungsi itu yang akan yang uh, harus memiliki akses. Nah, ini sekarang bisa kita buat atau kita modifikasi prosedur atau fungsinya ini dengan invoker rights ya, atau orang yang melakukan invoke atau yang memanggil fungsi atau prosedurnya itu. Ya. Jadi nanti kita akan lihat perbedaan antara invokers right ya dan ada juga definers right. Jadi orang yang membuat atau user yang membuat dengan user yang memanggil prosedur atau fungsi itu. Ya. Nah, kita akan coba lihat ini perbedaannya ya dari sisi arti ya. Definer. Definer ini adalah biasanya itu adalah owner atau pembuatnya, pembuat dari prosedur atau fungsinya. Nah, invoker itu adalah orang atau user yang memanggil ya, atau invokes. Ya. Nah, di sebelumnya, di materi yang sebelumnya, itu kita sudah mengenal yang namanya definer's right. Ya, atau secara default, ya ini yang digunakan, yaitu pembuatnya ini. Sehingga pembuatnya ini harus memastikan bahwa database objek yang diakses di dalam prosedur atau fungsinya itu memang privilege-nya itu dimiliki oleh pembuatnya. Nah, invokernya atau yang memanggilnya itu cukup mempunyai objek privilege execute saja. Selain itu tidak perlu lagi. Ya, nah ini ya kita akan lihat dari contoh ya. Misalkan Tom dan Sue ya, Tom dan Sue ini dua-duanya punya tabel tes. Ya, kemudian Tom membuat sebuah prosedur yang mengakses tabel tesnya ini. Ya, kemudian execute ya, grant execute. Jadi prosedurnya ini diberikan akses kepada Sue tadi. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah apakah Sue ini perlu select privilege untuk tabelnya Tom kan? Kalau menggunakan definer kan tidak perlu karena kan Tom ini yang membuat prosedurnya tadi. Ya, prosedurnya ini yang buat Tom. Ya, sehingga di sini tes yang ada di sini ini tentu saja akan mengakses tabel dari miliknya Tom. Dan hak aksesnya pun akan sesuai dengan hak akses yang dimiliki oleh Tom. Jadi Sue ini cuman manggil prosedurnya saja ya. Ini kan kalau yang pakai definer's right ya. Ini contoh yang pertama yang paling mudah. Ya, ini juga contoh yang kedua ya. Dimana ini pakai orang yang lain ya. Bill misalkan punya tes juga. Kemudian Bill ini buat prosedur ya, namanya juga grades. Nah, dia akan mengakses tabel tes miliknya Bill sendiri. Ya. Kemudian Alem ini ya, coba manggil fungsi grades-nya ini ya. Nah, tapi kan karena bukan fungsi sih, prosedur grades-nya ini, tapi karena belum dikasih akses ya Alem ini nggak akan bisa manggil prosedurnya ini. Ya, itu contoh yang keduanya. Nah, ini contoh yang lainnya ya. Oke, jadi Larry ini punya tabel employee. Ya, dia punya tabel owner. Larry ini punya tabel owner dari tabel employee. Kemudian dia bagikan atau dia share tabelnya ini ke
curly. Ya, ini dibagi ke curly. Kemudian Sveta ini juga punya tabel employee. Kemudian di-share juga ke curly. Ya, sama-sama select ya, yang di-share select. Objek privilege-nya sama-sama select. Kemudian curly itu membuat sinonim. Ya, sinonim employees ini itu maksudnya adalah employees miliknya Sveta. Oke, jadi curly ini buat sinonim, employees ini itu artinya dia manggil miliknya Sveta ini. Oke, kemudian curly membuat sebuah fungsi namanya getEmp. Di dalamnya itu akan manggil employees. Ya, dalamnya akan manggil employees. Jadi fungsinya di sini akan manggil employees yang miliknya Sveta di sini. Ya kan tadi employees di sini kan sudah jadi sinonim ya. Kemudian curly membagikan fungsi getEmp-nya ini ke Larry. Sekaligus ke Sveta juga. Jadi ke Larry dan ke Sveta juga. Ya, jadi dia memanggil ini. Kemudian Larry memanggil vResult sama dengan curly getEmp. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Larry ini nanti ketika manggil fungsi atau prosedur apa ini ya? Fungsi ya, manggil fungsi getEmp ini sebenarnya dia nanti akan mengakses tabel employee-nya Sveta karena Sveta kan tadi diambil curly tadi memanggilnya tabel Sveta ini. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Proses manggilnya ya. Jadi memang agak ribet karena usernya ini banyak gitu ya. Dan ini tidak bisa kita praktekkan sayang sekali tidak bisa dipraktekkan di Apex karena Apex tidak bisa bikin multiple user gitu ya. Oke. Nah, itu kalau pakai definer write itu jadinya seperti itu. Nah, bisa juga kita atur supaya menggunakan tuh invokers write. Ya, invokers itu jadi orang yang memanggil fungsinya. Ya. Jadi invoker atau pemanggilnya itu harus punya akses juga kepada subprogram atau ke code-nya yang ada di dalamnya itu. Jadi kalau misalkan punya akses ke tabel employee ya berarti ke tabel employee itu juga dia harus punya aksesnya. Ya. Nah, caranya itu dengan menambahkan satu perintah yaitu out ID ini. Current user ditambahkan di sini. Jadi fungsi kemudian return ditambahkan out ID current user. Berarti nanti yang dipakai itu adalah current user atau invokers, right? Jadi yang digunakan itu adalah invokersnya, bukan definersnya. Ya. Nah ini contohnya tadi ya. Misalkan kita lihat di contoh yang nomor 1 tadi, ya. Kita lihat lagi. Sekarang sudah pakai out ID ya. Jadi Tom punya tabel tes, Sue punya tabel tes. Kemudian kalau pakai out ID Tomnya ini, ya, berarti nanti ketika Sue manggil prosedur ini, Sue sebenarnya sedang mengakses tabel miliknya sendiri. Ya, karena dia pakai out ID-nya itu current user-nya ini. Jadi dia bukan lagi mengakses tabel tesnya Tom, tapi dia mengakses tabel dirinya sendiri atau tabel Sue sendiri. Ya, karena ada out ID-nya ini. Kemudian ini sama ya, yang Bill ini juga. Ya, kalau sudah ditambahkan out ID ini, ini kan tadi kalau pakai definer bisa dipanggil, kalau ini nggak bisa dipanggil ya. Oke, karena grades tabel tes ini hanya dimiliki oleh Bill gitu. Ya, kemudian ini yang contoh yang tadi, yang ketiga tadi ya. Nah, ini beda ya. Kalau misalkan nanti Larry manggil fungsinya curly, nah nanti dia akan dapat tabel miliknya dia sendiri. Ya, agak beda ya. Kalau tadi kan manggil berarti miliknya Sveta. Ya, sedangkan kalau Larry nanti manggil fungsinya ini dia akan manggil miliknya sendiri. Oke.
Nah, caranya tadi dengan menambahkan out ID. Ya, out ID spasi current user. Bisa dituliskan seperti itu. Oke, itu disebut dengan invoker's right. Jadi yang dipakai itu adalah orang atau user yang memanggil. Ya. Oke, kemudian ada satu lagi yang disebut sebagai autonomous transaction. Ya, autonomous itu kan berarti otomatis ya. Dilakukan secara otomatis ya transaksinya ini. Oke, autonomous transaction ini adalah single connected session can have only active transaction at a time. Ya, ini adalah pertanyaannya ya. Dalam satu sesi, ya single connected session atau dalam satu sesi hanya boleh terjadi satu transaksi secara satu waktu. Jadi transaksi satu selesai baru dilakukan transaksi lagi. Transaksi satu, transaksi lagi kayak gitu. Ya, itu pertanyaannya true or false atau pertanyaannya benar atau salah itu. Nah, jawabannya itu adalah false atau salah. Ya, kita kan semua sebelumnya sudah tahu ya kalau transaksi database itu ditandai dengan commit, ya itu baru akan dieksekusi atau rollback itu bisa dilakukan kalau misalkan terjadi kesalahan sehingga kita transaksinya itu mau kita batalkan. Ya jawabannya itu salah. Sebenarnya ada juga yang disebut sebagai autonomous transaction atau transaksinya ini sudah di commit ya atau rollback secara independen. Itu maksudnya berjalan sendiri gitu ya. Oke, nah autonomous transaction ini contohnya ya ini. Ya, autonomous transaction ini ya AT disingkatnya. Biasanya juga akan bisa dipanggil dari main transaction atau bisa dipanggil MT. AT must be in separate subprogram ya dan ditambahkan tulisan pragma autonomous transaction. Nah, ini contohnya ini. Ya, jadi kalau main transaction ini ya employee ID, kemudian insert, kemudian ada panggilan add prosedur, kemudian misalkan delete, kemudian terakhir adalah commit. Ya, ini satu transaksi diakhiri dengan commit. Ini yang main transaction ya. Nah, yang di prosedur yang automatic ini, ya, ini disebut ada autonomous transaction-nya. Ya, di mana di dalamnya ini nanti juga sama sebenarnya ada yang namanya commit. Ya, ada perintah update, ada perintah insert, dan ada perintah commit. Ya, sementara seperti itu. Sehingga nanti prosesnya ini, ya, ketika prosedurnya ini selesai dijalankan, dia secara otomatis akan melakukan commit. Ya, jadi kalau ada pragma autonomous transaction, perintah commit atau rollback, ya itu harus dituliskan. Jadi dia harus ada, karena dia autonomous transaction. Ya, itu. Jadi kalau misalkan main transaction ini kan berarti proses commitnya ada di sini saja, ya di paling akhir. Tapi kalau autonomous itu dia bisa diletakkan di tengah-tengah ya. Jadi dia ada semacam transaksi sendiri sebelum masuk ke transaksi yang utama. Ya kalau ada pragma autonomous transaction jangan lupa ditambahkan commit. Ya seperti ini. Oke, ini adalah contohnya. Contohnya dengan menggunakan ATM card ya. Masalah ATM card tadi sudah dijelaskan sebenarnya di sini, tapi ya mungkin aku nggak terlalu bahas lebih jelas. Tapi intinya tuh sepertinya sama dengan yang ini. Ya, dengan materi yang ada di sini tadi. Oke, jadi kira-kira seperti itu materi untuk di section 9 ini. Kita sudah belajar tadi privilege-nya ya, termasuk definer maupun invoker rights. Dan ada juga di dalamnya disebut sebagai autonomous transaction. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu materi untuk section 9 ini. Jadi ini aku akhiri videonya. Terima kasih sudah
menonton videonya ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Reach for the stars 'cause we're aiming high.